Apa kabar Anda semuanya? Semoga semua baik. Kita bertemu lagi dalam video ini yang akan menjelaskan tentang sejarah asal mula Tuhan dan terjadinya alam semesta menurut pewahyuan buku Urantia. Apa yang disampaikan ini adalah dari postulat atau dalil yang disusun para filsuf alam semesta, jadi ini sebenarnya pendapat makhluk ciptaan tentang Sang Pencipta, meskipun sebenarnya hanya Tuhan yang tahu dirinya sendiri. Tapi setidaknya dari pewahyuan alam semesta ini kita mendapatkan uraian lebih baik, mengenai asal-usul, sejarah Tuhan dan alam semesta, dari yang tidak ada menjadi ada semua yang kita lihat ini. Buku Urantia adalah buku pewahyuan dari alam semesta mengenai Tuhan, alam semesta, sejarah bumi, sejarah manusia, sejarah agama, ilmu pengetahuan, filsafat, spiritual, dan teladan hidup manusia secara praktis. Buku ini untuk memperluas wawasan kosmik dan meningkatkan persepsi spiritual. Ajarannya boleh dipakai untuk kepentingan Anda, dan tidak memberitakan ideologi, agama, atau nabi yang baru. Sebelumnya mohon bersabar karena perlu saya sampaikan bahwa alam semesta ini tidak kecil. Yang ditemukan oleh ilmuwan, terdiri dari jutaan bahkan miliaran galaksi. Tiap galaksi terdiri dari jutaan bintang. Tiap bintang itu sendiri adalah seperti matahari kita, memiliki planet-planet. Jadi ada berapa kehidupan di luar sana, kita tidak pernah tahu karena terlalu banyak. Karena jaraknya terlalu jauh, kita sulit berkomunikasi dengan mereka. Tapi itulah yang sedang diusahakan para ilmuwan, sebab mereka sudah menemukan planet-planet yang diduga ada kehidupan. Kita tunggu saja. Yang jelas, konsep Tuhan yang dibayangkan ajaran-ajaran sekarang itu terlalu kecil dibandingkan Tuhan yang sebenarnya. Planet kita ini saja sangat kecil dibandingkan ukuran tata surya, dan tata surya kita sangat kecil dibanding ukuran galaksi, sedangkan galaksi kita sangat kecil dalam alam semesta. Dengan bahasa dan nama apa Tuhan yang Maha Besar itu disebut oleh planet-planet yang lain? Nama Tuhan yang diusulkan buku ini adalah Bapa Semesta, karena nama itu menggambarkan Tuhan yang adalah Bapa keluarga alam semesta yang pengasih, yang pertama dalam semuanya, yang satu atau esa, yang universal dan yang tanpa batas. Demikian pengantar singkat tentang alam semesta, sekarang kita masuk dalam tema kita. Segala sesuatu di alam semesta itu ada sebabnya. Itu yang dituntut oleh ilmu pengetahuan dan logika, dan itu benar adanya. Mungkin kita menjelaskan bahwa semua berasal dari Tuhan, tapi kita juga tidak tahu bagaimana Tuhan menciptakannya. Alam sekitar kita sudah ada dari dulu dan kita belum pernah melihat Tuhan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu bagaimana Tuhan menciptakan makhluk alam semesta yang jumlahnya sangat banyak itu? Lalu lebih lanjut lagi, kalau begitu dari mana Tuhan itu berasal? Bagaimana terjadinya Tuhan? Dalam buku Urantia ada disebutkan Tuhan yang mula-mula dan tanpa sebab lagi, yang oleh buku Urantia disebut Aku Ada. Aku ada ini meliputi segala sesuatu dan tidak bisa kita definisikan dengan bahasa apapun. Ini adalah Tuhan yang primordial, yang tidak bisa dipahami. Tapi mengapa alam semesta ini sangat terdefinisi, bahkan sampai putaran elektron dalam atom itu saja ada orbitnya yang pasti? Konsep Tuhan Aku Ada ini mirip berbagai anggapan tentang Tuhan dalam kepercayaan lokal. Tapi bayangkan jika alam semesta ini hanya aku ada, yang tidak punya definisi apapun, maka tidak ada makhluk, tidak ada Tuhan, dan tidak ada ruang ataupun waktu. Tidak ada pengaturan atau ciptaan apapun, semua tercampur menjadi satu yang tentu hanya merupakan awan debu kosmis yang homogen dan tidak ada batasnya, sesuai dengan hukum fisika termodinamika kedua yang disebut entropi. Hukum alam ini tidak bisa dilawan. Segala sesuatu kalau dibiarkan akan hancur kemudian akan menjadi homogen, menyebar rata dalam ruang. Demikian pula kalau Tuhan itu tidak punya batasan definisi apapun, maka alam semesta ini hanyalah awan debu yang rata di mana-mana, tidak ada yang bisa dikenal, dan Aku Ada juga tidak bisa dikenali. Aku Ada rupanya tidak suka dengan kondisi dibatasi oleh ketanpa batasan itu. Aku Ada itu memiliki kehendak, dan berusaha melepaskan diri dari belenggu ketanpa batasan itu.
Saya tidak akan masuk terlalu detail karena bisa rawan kesalahan. Menurut buku Urantia, yang dapat saya pahami, aku ada mulai mendefinisikan pembedaan-pembedaan. Aku ada memisahkan antara yang esat tanpa batas dengan ketanpa batasan. Artinya memisahkan antara satu sosok yang berpribadi dengan yang tidak berpribadi. Inilah Bapa Semesta yang esa itu. Selain antara yang berpribadi dan tidak berpribadi, ada lagi pembedaan antara yang aktual dan potensial, dan antara yang disebut golongan deitas yang dituhankan dengan yang tidak dapat dituhankan. Hal-hal itu menjadi dasar untuk 7 realitas absolut alam semesta. Selain antara yang berpribadi dan tidak berpribadi, ada lagi pembedaan antara yang aktual dan potensial, dan antara yang disebut golongan deitas yang dituhankan dengan yang tidak dapat dituhankan. Kemudian ada potensi alam semesta, deitas, dan aktual alam semesta. Sekali lagi, realitas absolut alam semesta itu ada 7. Pribadi, roh, materi, batin atau mind, golongan deitas, potensi alam semesta, aktual hasil kerja golongan deitas itu terhadap potensi alam semesta. Nanti akan saya jelaskan bahwa 7 absolut itu ada dalam diri kita sebagai manusia biasa, tapi saya akan lanjutkan terlebih dahulu dengan beberapa nama dan istilah yang mungkin baru bagi Anda. Kemudian aku ada itu mewujudkan semua realitas yang absolut itu dalam alam semesta, mulai dari Sang Bapa sebagai pusat pertama dan pusat kepribadian. Pusat kedua yaitu Sang Putra Kekal sebagai pusat alam roh. Firdaus sebagai pusat alam materi. Dan di tengah antara roh dan materi adalah roh tanpa batas sebagai pusat alam batin atau mind. Potensi absolut alam semesta disebut absolut nirkualifikasi. Kemudian ada deitas absolut yang merupakan kelompok semua sosok roh yang bekerja atas potensi alam semesta itu. Kemudian hasilnya aktual alam semesta, absolut semesta, yang tidak lain adalah alam semesta yang kita lihat ini, di mana kita juga ada dan ikut di dalamnya, bekerja membangun aktual alam semesta ini. Meskipun dijelaskannya secara berurutan mulai dari Bapa, Putra, dan Roh, tapi sebetulnya ketujuh absolut sebagai perwujudan aku ada yang satu itu tidak punya awal maupun akhirnya. Tuhan itu ada sekaligus dalam wujud 7 realitas absolut itu. Tuhan itu mendiami lingkaran kekekalan, yang bisa digambarkan seperti cincin waktu, dan kita ada di permukaan kecil cincin itu. Jadi kita yang terbatas dan sangat kecil di permukaan cincin itu tidak akan bisa membayangkan cincin raksasa yang tidak ada awal dan akhirnya. Cincin itulah gambaran kasar apa yang disebut lingkaran kekekalan, yang tidak punya awal atau akhir. Kita hanya bisa memahami prosesnya, tapi tidak tahu itu kapan terjadinya 7 realitas absolut itu dalam kekekalan masa lalu. Bapa adalah pusat pertama, dia memberikan pribadi kepada semua sosok pribadi alam semesta dan mengendalikan semua pribadi alam semesta itu, semuanya tanpa kecuali, dalam jaringan kepribadian alam semesta, dan itu mencakup Anda dan saya. Bapa semesta itu yang pertama dan yang esa tanpa batas. Dialah wujud aku ada itu yang dapat kita sapa dan kita ajak bicara. Pribadi-pribadi alam semesta itu mencakup pribadi-pribadi manusia, malaikat, dan banyak sosok astral dan roh yang lain. Semua sosok alam semesta punya pribadi masing-masing, bahkan kita pun sekarang atau nanti dapat mengirim dan menerima pesan dari beberapa di antara mereka, karena kita ini juga makhluk berpribadi. Kemudian ada roh yaitu energi yang hidup, yang dinamis dan dahsyat, hidup di alam-alam semesta. Dan ada energi yang lebih statis yaitu kita sebut materi. Lalu ada kecerdasan dan teknologi yang semuanya itu fungsi dari mind atau batin. Kita hidup lebih banyak dalam alam batin dan materi, kita punya batin pikiran, sebab itu kita bisa memanipulasi materi, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mengembangkan teknologi termasuk kecerdasan buatan yang membuat video dan gambar-gambar ini. Tapi kita tidak bisa melihat roh,
sebab roh itu energi yang frekuensinya sangat tinggi dan dapat hidup dalam kondisi yang tidak masuk akal, misalnya hidup di dalam matahari. Tapi kita dapat memahami roh itu dengan batin pikiran kita. Batin diciptakan sebagai perantara di tengah antara roh dan materi. Dengan batin, kita memahami hal-hal tinggi termasuk isi video ini, dan dengan batin pikiran kita menciptakan teknologi untuk mengelola alam semesta materi. Jaringan roh itu, meskipun tidak kelihatan, tapi memberi hidup pada makhluk. Ketika makhluk hidup diputus dari jaringan roh, makhluk itu segera mati. Benar secara harfiah bahwa mati hidup itu Tuhan yang menentukan. Sesosok makhluk sedetik yang lalu masih hidup, tiba-tiba dia mati, dan itulah artinya diputus dari jaringan roh kehidupan, seperti kabel listrik yang diputus. Inilah jaringan roh yang memberi 7 jenis kecerdasan secara bertingkat kepada semua makhluk, mulai dari kecerdasan sederhana makhluk rendah, sampai yang canggih dan lengkap seperti manusia, dan dalam buku Urantia disebut roh batin ajudan, dan akan dibahas dalam video yang lain. Walaupun demikian, masih ada satu lagi roh yang spesial untuk kita semua, yaitu roh pemberian dari Bapa yang menempati batin kita, disebut pelaras pikiran sesuai fungsinya. Roh dari Bapa ini nanti yang akan menghidupkan jiwa kita nanti setelah badan kita mati, dengan cara melebur atau manunggal dengan jiwa kita. Kembali pada 7 realitas absolut itu. Dari 7 realitas absolut ini, ada 3 sosok yang berpribadi, yaitu Bapa, Putra dan Roh. Ketiganya itu disebut Trinitas, dan mereka adalah dasar penyusun alam semesta, karena merekalah komponen alam semesta, yaitu kepribadian, roh dan batin. Kalau satu saja tidak ada, alam semesta ini tidak ada seperti sekarang. Bapa semesta adalah pusat semua pribadi dan pikiran, Putra kekal adalah pusat semua energi hidup atau roh, kemudian roh tanpa batas adalah pusat semua batin dan kecerdasan semesta. Manusia itu sebenarnya ajaib karena diciptakan mempunyai semua realita absolut penyusun alam semesta yang tadi disebutkan. Kita punya kepribadian yang unik, sebagai karunia Bapa semesta. Kita juga punya roh pelaras, yang adalah pecahan roh Bapa semesta. Kita punya badan fisik termasuk otak. Kita punya batin pikiran yang beroperasi di atas fungsi otak. Lalu dalam kita ada sosok baru yang disebut jiwa. Jiwa terjemahan dari soul, yang sering disebut juga oleh kearifan lokal sebagai sukma atau korin. Jiwa atau korin kita ini, jika melebur dengan roh pelaras, akan hidup kekal. Untuk hidup kekal di alam roh, kita menjadi roh dengan cara melebur dengan roh ini. Selama kita hidup kita wajib belajar berkomunikasi dengan roh pelaras ini untuk merohanikan jiwa kita. Inilah praktek spiritual yang perlu diajarkan agar menjadi prioritas hidup kita, kalau kita mau hidup abadi. Batin atau mind selalu berada di tengah antara roh dan materi, sebab melalui batin pikiran itulah kita bisa belajar berkomunikasi dengan roh dan memahami hal-hal rohani. Sebab itu dalam spiritual, hal pokok yang harus dilakukan adalah olah batin sebagai usaha untuk menyesuaikan dengan frekuensi roh dan berkomunikasi dengan alam roh. Kembali pada pusat dan sumber pertama, Bapa semesta yang adalah personalnya aku ada itu. Sebagai pribadi, Tuhan Sang Bapa semesta itu punya sifat dasar utama adalah pengasih. Sebab itulah saya membahas khusus tentang kasih dalam satu video. Manusia bisa mengajarkan macam-macam tentang Tuhan, tapi jelas Tuhan itu kasih, dan sikapnya pada kita itu kasih. Kasih itu ditunjukkan dalam kehidupan nyata manusia bernama Yesus dari Nazaret, yang juga adalah putra dari Bapa, yang diutus ke dalam dunia mewahyukan tentang Tuhan Sang Bapa semesta itu seperti apa kepada kita. Anda bisa membaca kisahnya dalam 70 makalah buku Urantia dalam bagian 4. Demikian pula dari komunikasi kita dengan roh pelaras yang mendiami kita, kita akan tahu bahwa Bapa semesta itu sangat mengasihi kita, ciptaannya yang sangat kecil ini. Sebagai penutup, Anda dan saya itu sebenarnya anak-anak dari Aku Ada, Tuhan yang tanpa batas itu. Jiwa Anda berharga, karena Tuhan melihat kekekalan sebagai takdir Anda di alam semesta. Dia berikan rohnya yang kekal itu, dan jika kita melebur dengan roh ini,
takdir kita akan menjadi kekal dan tanpa batas juga. Manusia sibuk dengan macam-macam minat kesibukan duniawi, tapi sering lupa mempersiapkan nasib dan takdirnya dalam kekekalan masa depan setelah pergi dari dunia ini. Kita sudah mendengar tentang asal-usul alam semesta. Hidup kita ini sendiri adalah alam semesta itu. Dalam hidup kita ini, pribadi, badan, roh, batin, jiwa, potensi dan aktual kita, itulah semua realitas semesta. Yang makro di alam semesta sudah dibuat mikronya dalam kodrat kita sendiri, sebagai bukti kebesaran Tuhan, aku ada itu. Mungkin kita tidak perlu membahas panjang lebar tentang aku ada itu, sebab kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan aku ada, tapi kita dapat berkomunikasi dengan sosok personalnya aku ada itu, yaitu Sang Bapa Semesta, yang telah membuat kita juga personal. Dan dalam komunikasi itulah kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami kedamaian jiwa, kita memahami cara meraih hidup kekal, dan kita mengalami bahwa Tuhan itu kasih. Silahkan mempelajari lebih lanjut dengan berkunjung ke urantiabook.org dan urantia.org, atau di apps Urantia di HP Anda, mengunduhnya secara gratis dalam bahasa Indonesia, melakukan penyelidikan dengan mesin pencari, berkenalan dengan teman-teman sesama pembaca buku ini di seluruh dunia, ikut kelas belajar, atau membeli buku cetaknya. Dan untuk Anda semua saya mengucapkan terima kasih.